Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Niskala dari SMA Negeri 1 Nganjuk akan berpartisipasi dalam perlombaan Synertian High School yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi 10 November. Perkenalkan, nama saya Zahira Azizah Zahra. Saya Nirbana Pitra Diopsari. Dan saya Nabila Juda Salsabila. Di sini kami akan memaparkan video mengenai topik yang akan kami bawa untuk perlombaan Synertian High School 2024. Selamat menyaksikan! Alasan kami memilih topik ini karena di Indonesia memiliki iklim tropis, di mana hal tersebut dikarenakan Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang memungkinkan lahan-lahan di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian utama. Yang kedua adalah karena tanaman kedelai menjadi salah satu bahan pokok untuk makanan tahu. Dan makanan tahu sendiri adalah salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang menjadikannya memiliki banyak limbah produksi. Pada air kelapa tua memiliki hormon yang dapat memicu pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pada air kelapa tua itu sendiri memiliki 3 hormon utama. Yang pertama adalah hormon sitokinin, hormon auksin, dan yang terakhir adalah hormon giberelin. Di mana hormon-hormon tersebut dapat memicu pertumbuhan dan pembelahan sel, kemudian pertumbuhan pada tumbuhan, dan yang terakhir adalah pembentukan tinggi pada batang. Pembangunan energi berkelanjutan yang diusung oleh PBB memiliki salah satu tujuan, yaitu energi bersih dan terjangkau, di mana menjamin pembangunan energi yang terjangkau, andal, dan juga modern bagi semua orang. Maka dari itu kami membuat inovasi produk yang tidak hanya berfokus pada isi kandungan produk tersebut, namun juga pada penghematan biaya dan juga komposisi yang digunakan. Nah, adapun tujuan dari produk yang kami buat, yang pertama adalah agar masyarakat Indonesia tahu bagaimana cara mengolah ampas tahu dan air limbah tahu. Seperti yang kita tahu, banyak masyarakat Indonesia yang hanya tahu bahwa ampas tahu hanya bisa diproduksi dan diolah kembali menjadi produksi makanan, yaitu tempe menjes. Sedangkan untuk air limbah tahu sendiri, banyak masyarakat Indonesia yang memakainya lalu langsung dibuang. Yang kedua adalah agar masyarakat Indonesia tahu bahwa ada inovasi terbaru dari ampas tahu dan air limbah tahu yang dapat membantu sektor ekonomi pertanian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris, sehingga sektor utamanya adalah pertanian. Ketika kita membuat inovasi baru yang dapat menguntungkan pertanian, kita juga akan menguntungkan para petani dan masyarakat Indonesia. Tahapan pembuatan produk ini ada 3. Tahap pertama adalah pengeringan ampas tahu. Ampas tahu yang telah didapat dari rumah produksi tahu akan dikeringkan di bawah sinar matahari. Lalu setelah kering akan dihaluskan menggunakan chopper. Tahap kedua adalah fermentasi. Limbah cair tahu, air kelapa tua, gula merah, dan E4 akan dicampur dengan kadar tertentu, lalu tutup dengan rapat menggunakan plastik, dan tunggu hingga 5 hari lamanya. Tahap ketiga adalah tahap pencampuran. Bagi 2 cairan fermentasi yang sudah jadi, setengah dari cairan fermentasi akan dicampur dengan bubuk ampas tahu, lalu dicampurkan lagi dengan tanah yang akan dijadikan media tanam. Lalu setengah dari cairan fermentasi tersebut akan dicampurkan dengan air dengan skala tertentu, lalu akan disiramkan ke tanaman selama seminggu sekali. Pemanfaatan air limbah tahu dan ampas tahu sebagai perangsang tumbuh alami cabai rawit merah sebagai produk inovatif TOBI, Tofu Biofertilizer, dengan memanfaatkan air limbah tahu, E4, air kelapa tua, dan gula merah. TOBI tidak hanya berfungsi sebagai produk organik, tetapi mereka juga memiliki tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Yang kedua, memicu pertumbuhan akar pada tanaman. Dan yang terakhir adalah menghemat biaya. Sekian pemaparan materi dari topik yang kami bawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa jaya, semasa bersatu bermutu nomor 1.